Kemungkinan nanti Oktober baru menurun pelan-pelan, tapi prediksinya sampai akhir bahkan awal Januari nanti baru surut. Nah, surut. Nah, kemudian posisi Agustus dan September itu adalah prediksi tinggi-tingginya kekeringan. Nah, hari ini sudah 30 desa terdampak kekeringan. Jadi mereka itu sudah mengalami krisis air. Sudah ada 11 peristiwa kebakaran rumah, 4 kemudian 7 kebakaran lahan dan hutan yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Mamuju Tengah. Hampir 1.000 orang sudah terkena penyakit ISPA. Kita deteksi ancaman kerusakan lahan sawit. Lahan sawit juga beresiko ya? Iya, beresiko. Resikonya bagaimana? Resikonya ada perkembangan ulat api yang menyerang daun sawit. Bagi warga teman-teman semua yang mau minta layanan, silahkan juga datang langsung ke Satgas. Kami juga tetap bisa layani. Bagi yang mau mengambil sendiri air bersih, kami juga berikan tiket untuk bisa. Kenapa tidak? Sudah siap itu tiket. Datang sendiri ke sumber air baku sana di PDAM, UPT air bersih. Kami berikan tiket di sana gratis. Nah, yang penting ada tiket. Ayo dong, hemat air itu yang pasti. Bijak ya Pak. Nah, harus bijak menggunakan air. Jadi seperlunya saja. Kemudian kepada saudaraku semua yang terbiasa merokok ya, mohon maaf sekali saya. Tolong rokok kalau sudah dibakar selesai, puntungnya langsung dimatikan. Jangan dibuang sembarang tempat. Karena apa? Saat sekarang katakan kita mau membuang puntung rokok yang masih menyala saja, kita buang. Saya yakinkan kalau di situ ada rumput-rumput yang kering, itu sudah pasti bisa menjalar. Katakan membakar sampah, membersihkan lahan, jangan dibakar. Upama mau dibakar, pastikan dimonitor terus, diikuti, dan pastikan setelah itu matikan. Mati yang tanpa berasap. Kemudian ayo juga kita harus waspada terkait dengan kesehatan kita. Pastikan juga asupan air setiap hari harus ada ya. Jangan kita tunda-tunda, kalau memang haus cepat minum. Kemudian juga pastikan kita upama beraktivitas ya di daerah yang teduh, karena jangan sampai nanti asupan air kurang. Nah, kemudian juga bagi teman-teman petani ya, kita harus sabar. Nah, kami juga berupaya bagaimana juga menyikapi kekeringan itu. Ada langkah-langkah dari teman-teman yang membidangi itu, teman-teman dari pertanian maupun dari Balai Pertanian. Dan kemudian kalau ada sesuatu yang ganjel, ayo kita diskusikan bersama. Toh kita pasti ada solusinya yang begitu-begitu. Ya mungkin siapa tahu nanti ada saran atau kritik ya dari masyarakat. Oh, enggak masalah. Jadi saya tetap mengundang bagi yang punya kritik, punya saran, yang penting membangun kami, insya Allah kami terima. Dan itu menjadi semangat kami untuk selalu bekerja di hadapan Ibu Bapak sekalian. Oke. Halo pemirsa Mateng TV, kembali lagi bersama saya Arimbi Agustin dalam program Mateng Bicara. Acara yang menyajikan informasi teraktual seputar isu-isu yang sedang berkembang khususnya di Kabupaten Mamuju Tengah. Pemirsa, musim kemarau panjang yang terjadi belakangan ini membuat kondisi lahan di sejumlah wilayah menjadi semakin kering. Situasi tersebut tentunya meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, serta kekurangannya air bersih, terutama jika tidak diantisipasi sejak dini. Bagaimana kondisi terkini dan seberapa besar potensi kebakaran lahan di wilayah kita? Dan kira-kira apa aja langkah yang perlu dilakukan masyarakat untuk mencegah terjadinya kebakaran? Oke, untuk membahas hal tersebut, hari ini telah hadir bersama kami pelaksana harian Kalaksa BPBD Kabupaten Mamuju Tengah, yaitu Bapak Dr. Andes Sigit Dwi Hastono. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Gimana kabarnya? Alhamdulillah, berkatu ata, sehat-sehat, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, selamat datang Pak. Terima kasih atas waktunya dan sudah bisa hadir bersama kami. Baik, jadi
Gimana nih Pak kondisi terkini terkait kemarau panjang khususnya di Kabupaten Mamuju Tengah. Kira-kira nih Pak, apa sih Pak dampak yang paling nyata yang dirasakan masyarakat akibat fenomena kemarau panjang ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua warga masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah. Hari ini saya bersama Mateng TV. Kita berdiskusi kaitan dengan kekeringan dan karhutla ini. Jadi posisi pada saat ini Mamuju Tengah sudah mengalami kekeringan sudah sekitar ya 1 bulan, Juli sampai Agustus ini sudah sampai. Nah, kondisi hari ini sudah 30 desa terdampak kekeringan. Jadi mereka itu sudah mengalami krisis air. Nah, sehingga sampai saat ini sudah sekitar 182 permintaan yang masuk kepada kami. Itu kita bisa sikapi baru sekitar untuk hari ini saja hanya 19%. Kemudian situasi lahan dan hutan ini sudah ada 61 titik hotspot, artinya titik-titik yang terduga panas yang bisa memicu kebakaran hutan maupun lahan. Nah, dari ini ternyata fenomena kemarin sudah ada 11 peristiwa kebakaran rumah, 4 kemudian 7 kebakaran lahan dan hutan yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Mamuju Tengah, terutama ada di Topoyo, di Tabulang, di Tobadak, di Budong-Budong, di Bojo, segala macam, semua sudah mulai terjadi, bahkan hampir hari-hari terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kira-kira Pak, apakah ada peningkatan nih Pak terhadap resiko kebakaran hutan dan lahan selama kemarau panjang ini? Berangkat dari informasi BMKG bahwa kondisi ini akan cukup lama. Kemungkinan nanti Oktober baru menurun pelan-pelan, tapi prediksinya sampai akhir bahkan awal Januari nanti baru surut. Nah, kemudian posisi Agustus dan September itu adalah prediksi tinggi-tingginya kekeringan. Nah, sehingga ya data yang kita tahu tadi, kalau kemarin itu sekitar 140 permintaan, sekarang sudah naik 182. Artinya itu semakin hari juga orang semakin butuh air, begitu. Kemudian tiap hari ada kebakaran, berarti juga ada peningkatan frekuensi kebakaran hutan maupun lahan itu. Jadi perkiraan dari BMKG sendiri nanti puncaknya itu di Agustus ya Pak, puncak Agustus September ini. Jadi sampai September itu masih tinggi. Nanti Oktober ke belakang itu mulai pelan-pelan, tapi dimungkinkan ini prediksinya itu Januari itu baru mulai turun. Jadi ini fenomena ini yang termasuk yang terlama dari 140 tahun katakan begitu. Nah, oleh karena itu makanya kita punya sikap kewaspadaan dini. Nah, pada tanggal 1 Agustus kemarin kita sudah menetapkan status siaga darurat untuk memitigasi dan mengambil langkah-langkah kedaruratan guna menyikapi ini, yaitu pertama, kita menyikapi desa-desa yang krisis atas permintaan teman-teman warga butuh air. Ya, kita melalui Satgas ini kita mencoba mendistribusikan ke seluruh masyarakat yang terdampak. Kemudian juga kami men-standby-kan peralatan pemadam kebakaran, itu 2 unit kita sudah siap di kota ini, di belakang ini. Kemudian kita juga teman-teman bisa juga mendeteksi terkait dengan kekeringan lahan pangan, seperti di Kuwo, seperti di Tobadak, di Karosa, segala macam kita juga mendeteksi.
Kemudian kita deteksi ancaman kerusakan lahan sawit. Lahan sawit juga beresiko ya. iya berisiko. Risikonya bagaimana? Risikonya ada perkembangan ulat api yang menyerang daun sawit. Nah, kalau kita melihat daun sawit sudah tinggal lidi-lidinya, itu sudah positif serangan ulat api. Nah, ulat api pun itu bahaya juga bagi kita. Kalau kita kena langsung melepuh begitu. Nah, itu. Nah, perkembangannya juga cepat kalau tidak diantisipasi itu. Nah, deteksi dini kami sudah katakan di daerah Polohu, kemudian ke arah Tobat, Salok Tinale, Ponelakayang, ke arah Barakang sana sudah ada titik-titik yang kita sudah deteksi. Nah, nanti ya kita ambil langkah-langkah bersama teman-teman teknis Dinas Pertanian dengan Dinas Pertanian Provinsi maupun dari Kementerian, kita mencoba mensinergikan upaya-upaya langkah-langkah yang kita ambil nanti. Jadi BPBD ini sebagai garda terdepan ya Pak, dan udah siap melakukan langkah-langkah dan kerjasama dengan pemerintah kabupaten gitu. Sudah pasti. Jadi di dalam tim Satgas ini bukan hanya kami BPBD saja, tapi memang yang memanage untuk urusan penanganan bencana memang BPBD, tetapi di dalamnya ada TNI, ada Polri, ada sosial, ada PUPR, UPTDR bersih, kemudian teman-teman perhubungan, bahkan ada teman-teman dari Basnas luar biasa, PMI luar biasa, PMII, kemudian Orari segala macam, dan Damkar sudah pasti, Satpol PP pasti, kemudian kesehatan, PSC 119 itu on time semua, ada di sini setiap saat. Jadi itulah yang kami siapkan, personel-personel itu mereka kita arahkan sebagai sumber daya yang memang siap setiap saat. Kami 24 jam standby di sini untuk melayani keluhan-keluhan warga. Oh, jadi ini emang posko khusus Posko siaga Satgas siaga darurat itu. 24 jam. 24 jam kami layani. Nah, baik, jadi bagi masyarakat yang mungkin ada keluhan atau mungkin bisa dari pendeteksi tadi ada titik-titik api atau mungkin butuh air bersih, mungkin bisa datang langsung ke sini ya Pak ya? Silahkan datang ke sini, kemudian silahkan lapor ke nomor yang sudah sampaikan di depan itu. Kemudian bisa melalui media sosial kami, ada BPBD, ada Mamuju Tengah, itu silahkan melalui kanal-kanal itu juga bisa. Bagi warga teman-teman semua yang mau minta layanan, silahkan juga datang langsung ke Satgas, kami juga tetap bisa layani. Bagi yang mau mengambil sendiri air bersih, kami juga berikan tiket untuk bisa, kenapa tidak? Sudah siap itu tiket, artinya itu ya kami menginginkan juga ya tolong juga bantu-bantu kami lah kasarnya begitu. Jangan kami saja yang bekerja, tapi kalau masih Bapak Ibu mampu datang sendiri ke sumber air baku sana di PDAM, UPT air bersih, kami berikan tiket di sana gratis. Yang penting ada tiket. Tapi kalau tidak ada tiket, ya berarti mungkin pelanggan ya sama dengan orang yang membayar lah, katakan begitu. Kalau tidak bawa tiket, karena itu sudah seperti pelanggan-pelanggan PDAM seperti biasanya begitu, perlakuannya sama. Nah, kemudian mungkin juga kita perlu sampaikan kepada kita semua warga bahwa per posisi ini juga hampir 1.000 orang sudah terkena penyakit ISPA. Nah, ISPA ini berangkat dari dari kondisi ada debu, asap, kemudian cuaca panas, terik, dan yang pasti kurang asupan air. Nah, itu yang memicu. Nah, ini juga kondisi ini semakin hari juga semakin meningkat. Tapi alhamdulillah dengan teman-teman Dinas Kesehatan, terutama PSC 119 Pak Beta ini juga, kalau ada hal-hal yang katakan laporan dari masyarakat, secepatnya itu juga kita mendeteksi, kemudian kita memberikan langkah-langkah penanganan yang cepat begitu. Berarti memang kondisi saat ini tuh udah masuk kategori mengkhawatirkan ya Pak bagi masyarakat? Ya, kalau tidak mengkhawatirkan, kami tidak menetapkan siaga darurat ini. Ya. Terus kira-kira nih Pak, lantas apa sih Pak peran dari masyarakat sendiri yang penting nih dalam membantu mengurangi dampak-dampak tertentu tadi? Ya, yang pasti, ayo dong hemat air, itu yang pasti.
bijak ya Pak harus dalam bijak air. menggunakan air. Jadi seperlunya saja, jangan buang-buang air, jangan boros-boros air. Kemudian ayo hati-hati kalau membakar sampah, kemudian membersihkan lahan, itu jangan memakai bakar-bakar. Sudah stop itu, karena sekecil apapun tetap punya risiko akan kebakaran kanan kiri. Kemudian kepada saudaraku semua yang terbiasa merokok ya, mohon maaf sekali saya. Tolong rokok kalau sudah dibakar selesai, puntungnya langsung dimatikan. Jangan dibuang sembarang tempat. Karena apa? Saat sekarang katakan kita mau membuang puntung rokok yang masih menyala saja, kita buang. Saya yakinkan kalau di situ ada rumput-rumput yang kering, itu sudah pasti bisa menjalar. Pemicu. Nah, itu. Apalagi kalau ada angin sepoi-sepoi ya pasti akan cepat-cepat bakar. Nah, kasus-kasus kemarin kan terjadi, apakah tersengaja dengan tidak sengaja, terbukti bahwa di permukiman juga ada yang terbakar, di tempat-tempat yang memang dibersihkan lahannya juga ada kebakaran. Nah, itu nampak segitu. Nah, itu makanya kehati-hatian teman-teman warga, tolong betul-betul harus diwaspadai secara ekstra. Nah, kemudian Mbak, di samping teman-teman Satgas di sini yang beroperasi, kami juga meminta kerjasama juga teman-teman di luar pemerintah kabupaten ini. Ada dari kami koordinasi dengan teman-teman Balai Wilayah Sungai, beliau juga sudah memberikan kontribusi. Berapa truk kemarin itu datang, 3 truk dengan tandon airnya. Lah hari ini mereka kita tuliskan ke daerah Karosa. Karosa itu daerah yang termasuk krisis air yang sampai ini sangat kurang untuk suplainya ke arah sana. Kemudian kami juga koordinasi kepada KLHK. Dari situ kita dapatkan bantuan dari Manggala Agni. Manggala Agni itu adalah tim reaksi cepatnya Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan yang tupoksinya edukasi terkait dengan masyarakat terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, serta dia juga yang bisa mengambil langkah untuk mematikan api dalam kondisi kebakaran hutan dan lahan. Nah, 2 hal ini teman-teman dari Manggala Agni dan pemadam kebakaran kabupaten ini selalu bersinergi untuk mematikan pemadaman api di Karhutla. Kemudian teman-teman yang lain itu kita backup. Mereka memberikan dukungan, katakan kita mengantarkan air yang untuk mematikan, kemudian juga menyuplai yang dari sumber-sumber air, apakah dari sungai atau sumber-sumber air yang lain begitu. Jadi itu adalah penanganan jangka pendek mungkin ya Pak? Iya. Ya? Kalau misalkan untuk strategi jangka panjang nih, apalagi kan kayaknya musim kemarau ini biasanya berulang ya Pak? Berulang, setiap tahun. Ya. Itu kira-kira strateginya tuh seperti apa Pak? Ya sudah pasti. Pertama dalam pengambil kebijakan dulu, yang pasti kita sudah tahu harus memetakan di mana tempat yang rawan yang diwaspadai sekaitan dengan kekeringan maupun kebakaran hutan. Jadi pemetaan itu sangat penting untuk mendeteksi di mana tempatnya. Kemudian prediksi-prediksi ke depan melalui BMKG segala macam kita memang harus kita ketahui. Kemudian kebijakan-kebijakan nanti tetap kita lakukan melalui serangkaian proses diskusi dengan teman-teman baik perencana maupun teknis untuk menyusun strategi-strategi dan langkah-langkah yang harus kita ambil ke depannya. Kemudian untuk langkah-langkah nyata itu paling tidak ya sudah pasti katakan kita harus menyiapkan damkar. Nah, damkar harus ada, harus sehat dan harus cukup. Memang yang satu sudah murni sehat betul, yang satu hanya bisa menyedot untuk stok begitu. Tetapi insya Allah itu bisa kita lakukan
Tapi juga di backup kami untuk mobil-mobil penyuplai air nanti akan bisa dibantu oleh teman-teman BPBD. Ada toren, ada trailer, kemudian juga ada polisi, itu water kanalnya kan bisa juga nyemprot juga jarak jauh. Kemudian PMI, Basnas itu punya toren-toren yang kita siapkan. Jadi seandainya memang kebakaran luas, itu teman-teman bisa kita lakukan. Nah, kemudian kan kita juga punya kerjasama dengan Manggala Agni dari Pondok Mamuju, yaitu dari Kementerian KLHK, itu sudah standby sini. Bahkan itu nanti 3 bulan akan berada di sini. Yaitu untuk awal untuk mendeteksi, untuk edukasi kepada masyarakat, maupun juga dia sudah jadi petugas yang memadamkan api. Itu sudah pasti, itu tugasnya begitu. Nah, nanti makanya kolaborasi antara Damkar Mamuju Tengah dengan Manggala Agni KLHK itu untuk bekerja apabila terjadi kebakaran. Kemudian sumber air. Nah, kalau sumber air sekarang kan baru ada di KTM ini 1. Kemudian untuk Tabulang untuk suplai pelanggan. Kemudian katakan Karosa atau Badak itu ada tapi sudah surut. Nah, hal ini juga kita harus mencari sumber-sumber air baku lagi. Itu yang kedua. Kemudian ketiga, penyaluran itu juga kita harus siapkan tangki-tangki tambahan. Kemudian tandon-tandon di titik-titik atau hidran umum di titik-titik yang terdeteksi desa krisis. Nah, itu salah satunya itu. Kemudian juga kita juga mengambil langkah untuk di pertanian. Di pertanian juga paling tidak kita sudah harus menyiapkan sumur bor atau perpipaan, atau kita sudah mulai membangun embung atau saluran-saluran irigasi yang lebih baik begitu. Nah, sistem drainase itulah yang nanti paling tidak bisa meminimalisir kondisi apabila terjadi kekeringan lagi. Oke, baik Pak. Berarti memang sebenarnya kita juga udah mempersiapkan itu ya Pak ya? Iya, sebenarnya kita mempersiapkan, hanya saja saat sekarang memang antara permintaan, antara kondisi, kemudian dengan tenaga, peralatan, sekalian itu memang masih agak tidak sebanding. Sehingga masalah ya tetap masih ada saja. Tapi itulah tantangan kita. Nah, insya Allah setidaknya kami pemerintah bersama teman-teman Satgas itu sudah pasti akan ada di hadapan warga masyarakat kita semua. Saya yakin dengan walaupun sedikit sekali katakan di hadapan warga, tapi pasti paling tidak bisa bermanfaat bagi mereka. Tapi setidaknya kami pemerintah sudah selalu hadir di masyarakat. Itu yang terpenting bagi kami. Penanganannya ini kira-kira titik mana sih Pak yang lebih difokuskan gitu? Untuk prioritas memang konteksnya secara normal itu first in dan first out. Artinya siapa yang pesan duluan itu yang didulukan juga. Cuma memang perlu ada prioritas. Prioritas yang kita lakukan adalah seperti rumah sakit. Nah, rumah sakit itu kalau katakan hari ini minta, pasti saya perintahkan, ayo kita ke sana dulu. Kemudian rumah ibadah. Rumah ibadah katakan kalau sudah hari Jumat, sudah jam 10, nah itu katakan, ya sudah, kirim saja ke sana. Contoh tadi juga, Pak nanti sebentar maghrib, itu kayaknya sudah tidak ada air buntu, ya kita kirim ke sana begitu. Nah, untuk hal yang lain, ya pada akhirnya kan semua orang butuh, ya mana yang duluan. Nah, itu makanya yang duluan ya dulu, yang belakangan ya belakangan, tapi tetap kita semua punya hak yang sama. Nah, itu. Jadi sebenarnya semua juga harus kooperatif ya Pak, maksudnya iya dong, dan nggak mungkin kita mendatangi satu-satu, dan tentunya butuh juga dari mereka yang membutuhkan untuk informasi ke kita. Ya, artinya tentunya yang memang semua harus punya kesadaran dan kesabaran. Kami akan layani semampu kami. Jadi dan kemudian kalau ada sesuatu yang ganjel, ayo kita diskusikan bersama. Toh kita pasti ada solusinya yang begitu-begitu. Ya mungkin siapa tahu nanti ada saran atau kritik ya dari masyarakat. Oh, enggak masalah. Jadi saya tetap mengundang bagi yang punya kritik, punya saran, yang penting membangun kami, insya Allah kami terima. Dan itu menjadi semangat kami untuk selalu bekerja di hadapan Ibu Bapak sekalian. Oke, baik Pak. Terakhir nih Pak, apa sih Pak pesan atau imbauan BPBD untuk masyarakat Mamuju Tengah agar
intinya tuh tetap waspada dan siap menghadapi kondisi Ya, ini. kembali lagi. Pertama, ya ayo tetap hemat air. Harus bijak mengelola air, terutama air untuk minum maupun untuk mandi cuci. Itu mesti harus kita pastikan harus bijak. Kedua, ya pastikan kita mewaspadai dalam rangka katakan membakar sampah, membersihkan lahan, jangan dibakar. Upama mau dibakar, pastikan dimonitor terus, diikuti, dan pastikan setelah itu matikan, mati yang tanpa berasap. Kemudian ayo juga kita harus waspada terkait dengan kesehatan kita. Pastikan juga asupan air setiap hari harus ada, ya. Jangan kita tunda-tunda, kalau memang haus cepat minum. Kemudian juga pastikan kita upama beraktivitas ya di daerah yang teduh, karena jangan sampai nanti asupan air kurang. Nah, kemudian juga bagi teman-teman petani, ya kita harus sabar. Nah, kami juga berupaya bagaimana juga menyikapi kekeringan itu. Ada langkah-langkah dari teman-teman yang membidangi itu, teman-teman dari pertanian maupun dari Balai Pertanian. Kemudian untuk untuk mengendalikan ulat api, tolong teman-teman juga punya aktivitas, yaitu ya pengasapan. Tapi sekali lagi, nanti pengasapannya kerjasama dengan Dinas Pertanian maupun Dinas Pertanian Provinsi untuk fogging. Itu akan kami lakukan. Kemudian untuk di sisi kesehatannya, ya ayo dong kita tetap berupaya selalu menjaga kesehatan lingkungan kita. Pastikan juga kebersihan lingkungan kita supaya tidak ada nyamuk-nyamuk yang berterbangan. Karena saat sekarang juga banyak sekali untuk nyamuk-nyamuk berterbangan, jangan sampai itu memicu juga penyakit yang berasal dari nyamuk. Saya kira begitu, Mbak. Oh ya, oke. Baik, terima kasih banyak Pak atas informasi dan juga imbauan serta saran buat kami masyarakat gitu. Baik pemirsa, kondisi kemarau panjang yang tentu membutuhkan kewaspadaan kita bersama. Jadi ini merupakan tanggung jawab kita bersama juga. Jadi jangan sampai kelalaian kecil aja itu dapat mengakibatkan kebakaran yang besar ya Pak. Betul. Ya, makanya mari kita jaga lingkungan bersama, hindari aktivitas yang dapat memicu api, dan segera laporkan apabila menemukan potensi-potensi kebakaran. Oke, baik. Saya Arindi Agustin dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.